Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan sekaligus berdiskusi mengenai pupuk dolomit. Ini karena ditanyakan ke kami, Pak, kenapa pupuk dolomit eh, dapat dikatakan selalu digunakan di pertanian sebenarnya. Dan untuk kelapa sawit di dalam tabel itu kok ada begitu, muncul. Apa sih keistimewaannya sehingga selalu ada. Jadi pemirsa sekalian, kalau tadi yang ditanyakan tadi, kalau di kelapa sawit itu memang di dalam tabel BPKS itu selalu untuk mengisi kebutuhan dari unsur Mg, magnesium itu dapat dikatakan selalu ditulis pupuk dolomit, kan begitu. Kemudian kalau kita bercerita juga mengenai budidaya di tanaman yang lain-lain juga, kami sering mewawancarai narasumber itu kalau pemupukan itu juga di padi contohnya, itu juga sering diawali dengan pupuk dolomit. Nah, jadi apa sih keistimewaannya? Meskipun ini murah, relatif murah ya, relatif, tetapi juga sangat bermanfaat. Tadi yang kita sebutkan alasannya kenapa. Karena kalau kita lihat dari kandungannya, nah, jadi kandungannya ya, di sini ada dua unsur sebenarnya, yaitu Mg, MgO, yang itu besarannya persentase di dalam pupuknya itu adalah biasanya sekitar 18%. Ada yang 18 sampai 22%. Kemudian kapurnya juga ada, CaO-nya juga sekitar 30%. Ternyata komponennya atau isinya dua unsur hara ini. Dan ini kita kenal sebagai unsur hara makro sekunder. Ya, hara sekunder. Jadi itu tadi yang perlu kita bahas, kenapa selalu muncul dan kelebihannya di mana, atau lebih tepat fungsinya sebagai apa. Karena dua kandungannya tadi, tentunya karena ada unsur Ca-nya, nah itu tadi jelas ini akan menaikkan pH, menaikkan pH yang dari masam ke naik. Karena beberapa tanaman itu sebagian besar yang dikatakan optimum pH-nya itu ya sekitar 6 sampai 7 kan begitu. Oleh karena itu inilah salah satu fungsinya tadi. Kemudian selain menaikkan pH juga menetralkan reaksi di tanah itu sendiri. Ini karena ada dua unsur tadi. Kemudian fungsi yang lain ya, adalah sebagai pembenah tanah. Artinya kan memperbaiki strukturnya tanah itu akan dicapai dengan pemberian dolomit tadi. Kemudian akan mengurangi resiko keracunan Al dan Fe pada tanah-tanah masam. Itu tadi karena dua fungsi tadi. Kemudian berikutnya adalah menyeimbangkan ketersediaan hara untuk tanaman. Nah, ini juga salah satu fungsi kenapa pupuk dolomit sangat penting. Kemudian fungsi yang lain di tanah gambut yang ada lapisan piritnya itu juga akan mengurangi resiko itu tadi. Jadi ini beberapa fungsi dari pupuk dolomit ini, karena saya ditanya ya saya lihat-lihat, saya perhatikan seperti itu.
Kemudian inilah banyak orang memang belum mengenal pupuk dolomit ini. Karena secara awam orang pupuk itu yang diketahui kan urea. Udah kita pupuk dengan mes, dengan pupuk urea, kan selalu begitu, dia umum gitu. Padahal pupuk itu tergantung unsur haranya, kandungannya. Jadi inilah mengapa kita sering menggunakan pupuk dolomit. Dan ini kadang bisa menjadi pengganti dari pupuk kiserit. Nah, gitu. Kalau kiserit kan juga ada unsur Mg-nya kan begitu. Jadi ini beberapa fungsi itu tadi dari pupuk dolomit yang harganya relatif murah, tapi memberikan manfaat yang sangat besar bagi tanaman. Kira-kira itu pemirsa, mudah-mudahan memberikan gambaran ternyata ada sih pupuk dolomit ini bagi yang belum mengenal. Oke pemirsa, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.